Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara Karedok khusus renungan doktrin. Hari ini hari Senin tanggal 4 April 2022. Seperti biasa saya menyampaikannya di Pabrik Air Aksogi Bintaro Sektor 9. Kita akan membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai 6. Kejadian 50 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya serta menangisi dan menciumi dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Fir'aun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Fir'aun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Nah, kita lihat di sini bahwa Yakub sudah meninggal. Dan dikatakan bahwa Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Jadi itulah suasana berkabung bagi Yusuf. Kita lihat bagaimana Yusuf betul-betul sangat mengasihi ayahnya. Kemudian setelah itu Yusuf menyuruh tabib-tabib atau hamba-hambanya untuk merempah-rempahi atau mengawetkan mayat dari Yakub. Dan di situ mereka melakukannya dan memerlukan waktu itu sampai 40 hari. Jadi cukup lama itu 40 hari. Karena kalau mayat itu dibiarkan nanti akan berbau busuk. Tapi ada cara bagi orang Mesir ya merempah-rempahi mayat itu atau mengawetkannya. Ya kita tahu sekarang banyak ditemukan ya, ketika ada penggalian arkeologi di daerah Mesir itu, tubuh-tubuh Raja Fir'aun itu memang awet ya, masih utuh gitu, tulang belulangnya masih berbentuk. Dan Yakub juga mengalami hal itu. Kenapa? Karena memang Yusuf adalah pejabat yang paling tinggi ya setelah Fir'aun, sehingga bagi Yusuf mudah saja ya semua orang untuk mengikuti dia. Kemudian memerlukan dikatakan 40 hari lamanya untuk mengawetkan mayat dari Yakub tersebut. Dan dikatakan setelah 40 hari orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Jadi 40 hari merempah-rempahi dan juga tambah 30 hari lagi untuk berkabung. Itu kira-kira 3 bulan lebih ya mayat Yakub ada di Mesir. Dan setelah itu baru Yusuf mengatakan bahwa ayahnya berpesan harus dia menguburkan di tanah Kanaan ya, di mana Yakub sudah membeli tanah itu. Jadi pesan itu disampaikan kepada Fir'aun. Dan Fir'aun mengizinkan ya, tidak menghalangi apa yang Yusuf mau lakukan karena sebagai pengabdian anak ya kepada orang tuanya. Dikatakan di sini, lalu berkatalah Fir'aun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Nah, jadi Fir'aun sangat mengerti sekali bagaimana perjanjian antara Yusuf dengan ayahnya ya Yakub. Yusuf sudah bersumpah bahwa dia akan menaati apa yang ayahnya pesan, yaitu untuk menguburkan Yakub di tanah Kanaan, di bawah pohon tarbentin gitu ya, di mana
Di situ Abraham membeli sebidang tanah dari orang Kanaan, dan tanah itu dipakai untuk menguburkan Sarah. Juga Abraham di situ dikuburkan, juga Ishak dikuburkan, juga Ribka dikuburkan di situ, juga Leah dikuburkan di situ. Hanya Rahel yang dikuburkan di Bethlehem, dan Yakub juga mau dikuburkan di sana juga, itu ya. Jadi kubur itu ada Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Nah, itulah Yakub mau dikuburkan di sana, dan Firaun mengizinkan untuk Yusuf membawa dari Mesir ke tanah Kanaan mayatnya ayahnya itu ya, Yakub. Dan semua kelihatan berjalan sangat lancar ya, apa yang Yusuf mau, dan Yusuf melakukan semua itu ya sebagai pengabdian kepada ayahnya yang dia sangat kasihi. Nah, itulah akhir cerita dari bapak-bapak orang beriman. Dan kita lihat bahwa mereka betul-betul pantas ya menjadi bapak orang beriman. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan 3 nama inilah yang akan terus diingat ketika orang-orang mengingat nama Allah, yaitu Allahnya siapa? Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu udah jelas, berarti Allah yang juga kita sembah sebagai orang Kristen, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang dikuburkan di tempat yang sama ya, mereka di sana di tanah Kanaan. Dan itulah menjadi tonggak sejarah bagi orang Israel yang tidak bisa dirubah. Siapapun yang mau merubah tidak akan bisa. Fakta sejarah memang sudah terjadi seperti itu. Dan kita lihat bahwa berkat Tuhan selalu mengikuti orang yang taat kepada Tuhan, seperti Yusuf. Sampai akhir hayat dari ayahnya, Yusuf masih sempat mengabdi dan menguburkan dia ya. Jadi berkat Tuhan memang selalu mengikuti Yusuf, orang yang setia kepada Tuhan. Saja firman Tuhan kedok hari ini. Sampai ketemu lagi kedok yang akan datang. Selamat pagi.